Baik, perkenalkan nama saya Maria Rosa Sinuin, 51803030001. Kali ini saya akan mereview buku ke-15 mengenai konsep politik luar negeri. Ya, baik, Kartini kita mengenal konselor milenial. Ya, baik, di sini kita akan membahas tentang identitas dan kesulitan emansipasi pada zaman dahulu. Secara umum mereka banyak internasional analisis menafsirkan konsep-konsep ini sebagai langkah strategis dihitung Beijing untuk mengenang kelahiran sang pahlawan emansipasi wanita, Raden Ajeng Kartini, konselor milenial present, mempersembahkan ibu bangsa R.A. Kartini. Lahir di Jepara, Hindia Belanda, 21 April 1879. Kartini dilahirkan dari kalangan penyanyi atau bangsawan. Putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sungsroningrat, seorang pati yang diangkat menjadi bupati Bang. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Dari kesemua saudara sekandung, Kartini adalah anak perempuan tertua. Kakeknya Pangeran Aryo Chondro diangkat bupati dalam usia 25 tahun. Salah satu bupati pertama yang memberikan pendidikan barat kepada anak-anaknya. Sampai usia 12 tahun Kartini diperbolehkan bersekolah di LS. Tetapi setelah usia 12 tahun ia harus tinggal di rumah karena akan dipingit. Sejak itu Kartini mulai belajar sendiri dan menulis surat kepada teman dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Bendadon yang banyak mendukungnya. Dari buku-buku koran dan majalah Eropa, Kartini tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa. Timbul keinginannya untuk memajukan perempuan pribumi yang jauh tertinggal. Kartini pun kemudian beberapa kali mengirimkan tulisannya dan dimuat. Kartini tidak hanya semata-mata menulis tentang emansipasi wanita, tetapi juga masalah sosial. Kartini berjuang wanita agar memperoleh kebebasan. Dia juga berjuang untuk otonomi wanita dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan. Di balik perjuangan yang hebat, Kartini memiliki kisah lain dalam masalah percintaannya. Oleh orang tuanya, Kartini dijodohkan dengan Bupati Rembang KRM Adipati Aryos yang sejatinya sudah pernah memiliki, yang sejatinya 3 orang istri secara sah. Kartini menikah pada tanggal 12 November 1903 dan menjadi istrinya. Tetapi takdir berkata lain, mendukung penuh perjuangan. Setelah Kartini mendirikan sekolah wanita pertamanya di komplek Kadipaten Rembang. Kartini meninggal pada usia sangat muda, yakni 25 tahun di tengah gencarnya dia berjuang. Setelah Kartini wafat, mengumpulkan dan menulis surat-surat yang pernah dikirimkan R.A. Kartini. Saat itu, Abendano menjabat sebagai Menteri Kebudayaan Agama dan Kerajinan Hindia Belanda. Buku itu diberi judul Dari Kegelapan Menuju Cahaya. Berkat ketagihan didirikan sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada tahun 1912. Kemudian mulai tumbuhlah beberapa sekolah.